Nahdlatul Ulama dan semua yang ada di lingkungan ormas-ormas Islam itu menjadi kekuatan baru pasca puasa, pasca Idul Fitri. Itu menjadi orang yang di satu pihak dengan karakter takwa, dia tidak tenggelam pada dunia sehingga jadi koruptor, sehingga menjadi orang yang menghalalkan segala macam cara dan berbagai macam yang itu menjadi rusaknya kehidupan kita sekarang ini. Kan dalam surat Al-Isra itu kehancuran dunia itu karena mereka yang diberi mandat kuasa dan punya posisi itu dia israf, dia berlebihan. Nah, dengan gerakan ini saya yakin umat Islam akan menjadi pelopor. Tapi di pihak lain juga kita menjadi khalifatu fil ardh. Menjadi khalifatu fil ardh. Dari presiden sampai bawah, dari pimpinan Muhammadiyah, NU dan seterusnya, semuanya khalifah. Bagaimana menjadi khalifah di tempat masing-masing yang memakmurkan Indonesia ini, yang memakmurkan Lamongan ini. Pak Bupati kita dan Bu Bupati ini juga khalifah. Jadi tidak perlu mencita-citakan kekhalifahan Islam. Semuanya sudah khalifatul fil ardh. Nah, tinggal bagaimana kita berperan sebagai khalifah seperti Umar bin Khattab tadi, seperti Abu Bakar dan seterusnya. Lebih-lebih seperti Nabi sebagai uswah hasanah. Pada detik dan setiap tarikan napas siapapun yang memperoleh amanah umat dan bangsa, ada jiwa kekhalifahan, disitulah berkah Allah hadir. Tapi sekali kita menyimpang, maka biasanya tinggal nunggu waktu. Nah, semangat ini harus menjadi semangat kaum muslimin seluruh bangsa. Bagaimana warga? Sama, warga juga menjadi khalifatu fil ardh di tempat masing-masing. I'malu ala makanatikum. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bangsa ini maju jika umatnya terdidik. Maka gerakan ilmu itu harus menjadi gerakan kita semua. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah melakukan gerakan ilmu itu. Kenapa? Karena ilmu itu kan memerlukan mujahadah juga, seperti membaca misalkan. Membaca itu kalau hal-hal yang sifatnya keilmuan tidak gampang, tapi kalau membaca yang untuk kegembiraan itu mudah. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau di WA, di Facebook, di apa saja, banyak orang ahli nulis apa saja itu diceritain. Tapi begitu disuruh nulis yang sifatnya keilmuan, nggak gampang kan? Nggak gampang. Maka dulu kita masih kecil di sekolah dulu ada pelajaran mengarang. Bukan mengarang bikin cerita karangan dalam arti yang enggak, tapi menulis. Saya nggak tahu sekarang masih ada enggak gerakan menulis itu atau pelajaran menulis itu. Karena tradisi literasi itu dari Iqra juga menulis. Maka betul sekali kalau Pak Bupati lewat SK itu lewat jalur kekuasaan tidak akan berhasil kalau Muhammadiyah, Aisyah, Nahdlatul Ulama dan semua masyarakat tidak juga melakukan gerakan ilmu. Nah, insya Allah kalau ada gerakan ilmu itu nanti hal-hal yang kecil tadi itu akan ditinggalkan. Persis begini, banyak orang melakukan pekerjaan yang sia-sia karena dia menganggur. Maka Nabi kan melarang, ingat dua hal. Satu, dikala Anda sehat, Anda lupa kesehatan. Yang kedua, dikala Anda punya waktu luang. Nah, ketika kita banyak waktu, biasanya sia-sia. Yang ketiga, pasca puasa ini kita sekarang apalagi dengan silaturahim,
kita harus melakukan gerakan ukhuwah, baik di kalangan Muhammadiyah, kalangan umat Islam maupun kalangan bangsa, tetapi ukhuwah yang fitri tadi menurut Pak Wakil Gubernur, yang fitri itu yang asli, yang genuine, yang lahir dari hati, bukan dari kepentingan. Innamal mu'minuna ihwah fa aslihu baina ahwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Kalau uhuwah kita didasari kepentingan, ketika kepentingan itu ada kita beruhuwah, ketika kepentingannya lepas kita bertengkar, berebut. Ya, setelah perang Badar, perang apa? Perang Uhud. Di perang Uhud kita kalah kan? Kenapa? Padahal jumlahnya lebih banyak dan sudah punya pengalaman menang di waktu perang Badar, kok kalah? Karena ada ghanimah. Nah, di saat ada ghanimah itulah biasanya umat Islam itu pecah. Nah, mudah-mudahan Muhammadiyah juga tidak mengalami itu karena ada ghanimah. Yang terakhir, ini bangsa kita ini juga kan memerlukan gerakan yang semakin membawa pada kemajuan. Itulah yang oleh Muhammadiyah disebut dengan Indonesia berkemajuan. Tidak ada bangsa yang kembali ke belakang, semua bergerak ke depan. Saya yakin jadikan puasa ini dan bulan Syawal ini sebagai bulan berburu amal kebajikan dan berburu kemajuan. Dalam tradisi orang Arab, Syawal itu bulan berburu. Jadi orang Arab punya kebiasaan berburu di waktu Syawal. Nah, kita jadikan sebagai mazaz bahwa setelah kita lulus puasa 1 bulan, bukan hanya memindah jadwal makan dan minum, bahkan di bulan Syawal tambah penyakit gara-gara makannya berlebihan gitu. Tapi harus ada gerakan Islam berkemajuan, gerakan Islam yang membawa, termasuk Islam Nusantara berkemajuan lah gitu ya. Jadi Islam Nusantara berkemajuan untuk apa? Untuk Indonesia berkemajuan. Kenapa? Indonesia ke depan itu nasibnya di tangan umat Islam. Kalau runtuh, umat Islam yang bertanggung jawab. Kalau maju, disitulah umat Islam. Karena itu maka mari pasca Syawal ini dan setelah bulan Ramadan ini kita gerakan semangat berkemajuan, dimulai dari pribadi, keluarga, dan masyarakat. Saya yakin sudah lebih dari cukup ya, dari jam 9 tadi sampai jam berapa nih? Jam 1 apa yang disampaikan dari pimpinan ranting sampai saya yang terakhir, jadikan majelis ini bermakna buat kita, dan itu bermakna jika semua yang disampaikan menjadi inspirasi kita menjadi lebih baik sebagai muslim yang berkemajuan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Haidar Nasir, sekaligus mengobati rasa rindu kita pada pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan Aisyah. Sampai saatnya kita ke acara penutup, dan sebelum acara ini kami tutup, perlu saya sampaikan bahwa setelah penutupan ini akan dilaksanakan peletakan batu pertama kantor ranting Muhammadiyah Payaman yang akan dilaksanakan oleh Bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah didampingi Bapak Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Bupati, dan Bapak Akib serta Bapak hadirin yang lain. Kami persilahkan untuk mendampingi Bapak Haidar Nasir untuk melaksanakan peletakan batu pertama. Kemudian kepada Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah,
pimpinan wilayah dan pimpinan daerah serta Ibu Wakil Bupati dan Ibu Fadli, kami persilahkan untuk berkunjung ke Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal Payaman. Kemudian setelah acara tersebut kita nanti ramah tamah kembali di gedung perguruan Muhammadiyah. Dan marilah acara Tabligh Akbar Keluarga Besar Muhammadiyah Ranting Payaman ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak undangan dan Ibu undangan yang lain, mohon nanti untuk ikut ramah tamah setelah peletakan batu pertama dan kunjungan ke TK Aba. Ya, kami sampaikan pada Bapak Ibu hadirin untuk menyaksikan acara peletakan batu pertama dan mengikuti kunjungan ke gedung TK Aba Payaman. Terima kasih kami sampaikan. Dan mari kita simak bersama-sama penampilan dari Paduan Suara Ikatan Pelajar Muhammadiyah Payaman. Selamat menyaksikan. Pada Bapak undangan dan Ibu undangan yang lain, mohon nanti untuk ikut ramah tamah setelah peletakan batu pertama.
dan kunjungan ke TKA. Kami sampaikan pada Bapak Ibu hadirin untuk menyaksikan acara peletakan batu pertama dan mengikuti kunjungan ke gedung TKA. Terima kasih kami sampaikan. Dan mari kita simak bersama-sama penampilan dari paduan suara Ikatan Pelajar Muhammadiyah Payaman. Selamat menyaksikan. Jadi peletakan batu pertama zaman saat ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peletakan batu pertama pembangunan gedung dakwah pimpinan Nahdlatul Muhammadiyah pertama akan diawali oleh Ketua PP Muhammadiyah, dilanjutkan oleh Ketua Wilayah, Wakil Gubernur dan Bapak Bupati. Untuk yang pertama kali peletakan luluh pertama atau batu pertama, luluh pertama. Luluh pertama dilanjutkan oleh Ketua Wilayah Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga diberikan pertolongan oleh Allah. Amin. Moga-moga Allah memberikan Bupati dan Wakil Gubernur. Insya Allah juga bersama-sama bertanggung jawab ke depan ini. Amin. Amin. Saya
dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ramadan. Pak,